Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang disebut oleh hadis sebagai Sahrul Rahmah, Sahrul Barakah dan Sahrul Maghfirah ini, tidak selayaknya kita kemudian melewatkan Ramadan begitu saja. Meskipun saat ini kita berada pada sebuah wabah yang luar biasa, pandemi COVID-19. Kita tetap harus menghidupkan Ramadan sebagaimana tuntunan syariat yang ada. Bahkan di tengah COVID ini layaknya kita makin getol di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan wabah yang ada di negeri ini. Ada beberapa tip dan kiat supaya Ramadan kita tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kasratus sedekah, memperbanyak sedekah. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan di bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Di bulan Ramadan perbanyak sedekah, bantu orang yang tidak mampu, bantu orang-orang yang kelaparan, dan bantu mereka yang membutuhkan apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah rezeki yang berlebih. Yang kedua, yang kita lakukan adalah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Pelaksanaan qiyamul Ramadan tetap kita bisa laksanakan rutin meskipun di rumah bersama dengan keluarga kita. Di dalam kitab Tausih Sarah Fathul Qarib itu dikatakan bahwa para ulama tidak menjelaskan atau tidak memberikan batasan berapa rakaat sholat tarawih dilaksanakan. Yang penting minimal 2 rakaat. Jika kita memang kondisi pandemi ini memaksa kita untuk physical distancing, maka kita bisa melaksanakan aktivitas sholat tarawih qiyamul Ramadan di rumah bersama dengan keluarga kita. Kalau kita berkehendak, kita bacakan 1-2 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi keluarga kita untuk beramal. Yang ketiga, yang tidak boleh kita tinggalkan sehingga Ramadan kita berkualitas adalah membaca Al-Quran. Sebab Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Imam Malik bin Anas mengatakan beliau memberhentikan berbagai macam taklim hadisnya dalam rangka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang terakhir, i'tikaf. Tapi karena i'tikaf di masjid ini berpotensi terjadi pengumpulan massa, maka kita boleh mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan i'tikaf di tempat masing-masing dengan niat menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Demikian, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan meskipun di tengah pandemi corona yang luar biasa ini tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita tinggalkan dan meninggalkan kita sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang melimpah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.